Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Syahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Syahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Syahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Syahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Syahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Syahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Syahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Syahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies.
Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Yang menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pongrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kota kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.
Sementara itu, Jarot jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid. Ia mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarot Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarot jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik.
Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu, yang menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pongrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kota kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa itu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta.
Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Syahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Syahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Syahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kotak kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kotak kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Itu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kotak kosong atau Pengrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana pada sebenarnya? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ya, ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kotak kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu. Tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa gitu.
Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena Ya, kan kita kami tahu. sudah- PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Syahrin Hamid. Ia mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Syahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Syahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Syahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai, termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum
pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan
kemungkinan skenario kotak kosong atau Pongrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kotak kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu, siap aja nggak ada apa-apa itu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono
siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu. sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kotak kosong atau Pengrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana pada sebenarnya? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun Nah, begini. 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50 plus 1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kotak kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu, siap aja nggak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena Ya, kan kita kami tahu. sudah- PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program
partai, termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kimples dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi Gubernur Jakarta. Ahok jadi Gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi Gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies.
Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Yang menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pongrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun Begini. 12 partai. Begini, ketika melawan kota kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu, siap aja nggak ada apa-apa itu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong.
Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Syahrin Hamid. Ia mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Syahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Syahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Syahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai, termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi Gubernur Jakarta. Ahok jadi Gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Syahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Syahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Syahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Syahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies.
Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Yang menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pengrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun Nah, begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kota kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu, siap aja nggak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.
Sementara itu, Jarot jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau kan nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid. Ia mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarot Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi Gubernur Jakarta. Ahok jadi Gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarot jadi Gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik.
Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Yang menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pongrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kota kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa itu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta.
Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid
merespons pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Syahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Syahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Syahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kotak kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kotak kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Itu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kotak kosong atau Pengrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana pada semuanya? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa.
Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan Kota Kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu, siap aja gak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena Ya, kan kita kami tahu. sudah- PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Syahrin Hamid. Ia mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Syahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Syahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Syahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.
Sementara itu, Jarot jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pongrekun ini, Darmakun ini ya,
calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP, itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun Nah, begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kotak kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu, siap aja nggak ada apa-apa itu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies
tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kotak kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kotak kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun.
Untuk diketahui hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu. sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kotak kosong atau Pengrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun Nah, begini. 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50 plus 1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini siap-siap namanya aja. demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kotak kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu, siap aja gak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu. sudah- PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah
ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Syahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi Gubernur Jakarta. Ahok jadi Gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Syahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Syahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Syahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Syahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong.
Oh, Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kotak kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kotak kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kotak kosong atau Pengrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kotak kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong,
Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Syahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Syahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Syahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Syahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai, termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Syahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Syahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Syahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Syahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies.
Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Ia menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pongrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana pada sebenarnya? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kotak kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Ini namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.
Sementara itu, Jarot jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid. Ia mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarot Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarot jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarot, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Sahrin mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Sahrin lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Sahrin pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik.
Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP di Pilkada. Ia lantas mempertanyakan keberadaan Anies selama ini karena baru muncul ketika butuh dukungan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati tersebut. Menurut Hasto, PDIP terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah termasuk Anies. Politisi asal Yogyakarta ini juga menambahkan Megawati telah menyampaikan jika sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan oleh partai, yakni visi misi calon kepala daerah akan dipersiapkan oleh partai, politik tata ruang harus diperhatikan, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, serta berpegang pada platform partai. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies. Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan jika nantinya berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, sejatinya tiap kontestasi pemilu, partai politik atau koalisi partai politik harus bersiap melawan siapapun. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 23 Agustus, Dasko menilai perlawanan dengan kota kosong lebih berat ketimbang melawan kandidat termasuk Anies. Dijelaskan oleh Dasko bahwa untuk melawan kota kosong, syaratnya lebih tinggi yakni 50+1%. Meski siap melawan Anies, namun Dasko membantah Kim meremehkan mantan gubernur Jakarta itu. Yang menekankan pihaknya yang mengusung Ridwan Kamil Suswono siap untuk melawan siapapun. Untuk diketahui, hingga saat ini Anies belum resmi diusung oleh partai manapun, selesai ditinggal PKS, PKB, dan Nasdem. Satu-satunya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Anies adalah dukungan dari PDI Perjuangan yang juga belum mengumumkan calon yang diusung. Adapun pendaftaran calon kepala daerah di KPU hanya kurang dari 4 hari. Gitu Bang, karena kan kita kami tahu sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK ini. Kalau tanggapannya ini kan balik lagi nih, artinya dengan putusan MK kan berarti Pak Ridwan Kamil akan melawan kemungkinan skenario kota kosong atau Pengrekun ini, Darmakun ini ya, calon independen yang di notabene dinilai bermasalah karena mencatat KTP. Itu gimana Pak Dasko? Saya nggak akan mengomentari soal bermasalah karena kita tidak masuk dalam ranah verifikasi. Tapi semisal Pak Anies diusung sama PDIP itu kan lawan yang berat juga meskipun begini, 12 partai. Begini, ketika melawan kota kosong itu kan justru syaratnya lebih tinggi, 50+1 harus menang. Kalau calonnya 3, itu kan persyaratannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kami sudah siap sebenarnya gitu. Jadi siap-siap aja ngelawan Pak Anies kalau diusung PDIP. Jadi namanya demokrasi, kontestasi di pilkada ya nggak apa-apa. Berarti kalau dibandingin lebih mudah lawan Pak Anies daripada lawan kota kosong? Enggak, sebenarnya bukan itu, tapi persiapannya ya kita siap aja gitu. Siap aja nggak ada apa-apa gitu. Oke, siap. Makasih ya Bang Dasko. Makasih Bang. Gitu Bang, karena kan kita tahu PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta.
Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Baswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kader PDIP menyebut Anies Baswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menanggapi hal tersebut, jubir Anies Baswedan buka suara. Kutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh jubir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Pihaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wong cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan hingga H-4 pendaftaran calon kepala daerah belum juga mengumumkan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Adapun PDIP masih bisa mengusung calon kepala daerah meski ditinggal sendirian karena hampir seluruh partai di parlemen yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Tokoh yang potensial untuk diusung saat ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies tercatat masih cukup tinggi di wilayah Jakarta. Meski begitu, hingga kini belum jelas apakah PDIP akan mengusung Anies atau tidak, meski telah dilakukan komunikasi dari kedua belah pihak. PDIP pun tak menutup peluang untuk memajukan kadernya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Terlebih ada sejumlah kader potensial untuk bisa dimajukan. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dua sosok ini pernah menjadi gubernur Jakarta. Ahok jadi gubernur Jakarta pada 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sementara itu Jarod jadi gubernur menggantikan Ahok yang tersandung kasus hukum pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017. Selain Ahok dan Jarod, PDIP juga masih punya anggota DPR RI Dapil Jakarta II yang potensial, yakni Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Komarudin menegaskan bahwa kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Anies Baswedan diklaim siap menunaikan program-program yang dibawa PDI Perjuangan jika nanti diusung di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Anies Sahrin Hamid
merespons pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saat dihubungi pada Jumat 23 Agustus, Syahrini mengatakan bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Syahrini lantas menekankan bahwa Anies menaruh perhatian pada warga miskin atau wong cilik di Jakarta semasa jadi gubernur. Terlebih ada sejumlah program terkait perhatian terhadap warga miskin telah dilaksanakan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Syahrini pun memahami bahwa partai politik memiliki haluan, baik ideologi ataupun program-program partai, termasuk PDIP yang menaruh perhatian pada wong cilik. Sebagaimana diketahui, Megawati sempat menyinggung desakan dari sejumlah pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 saat mengumumkan calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Megawati menilai tak semudah itu untuk mendapatkan dukungan dari PDIP